Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La khala wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harap syafaat dan syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Salam takdim yang setinggi-tingginya sekali-sekalisnya kepada guru mursyid yang selalu hadir di depan kolbu kita untuk selalu membimbing rohaniah kita untuk bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam takdim yang setinggi-tingginya kepada guru besar kita, guru besar kami yang ulil amri minkum di zaman kita sendiri, dari kaum kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan kami dalam pemahaman ilmu tasawuf yang bermetodologi yang kami pelajari dari Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Di malam hari ini kami akan mengulas tentang definisi ilmu dan definisi pengetahuan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk ilmu itu kami pahami sesuai ilmu tasawuf yang bermetodologi, bahwasanya ilmu itu sifatnya adalah objektif dan sangat bisa dibuktikan. Di sini ilmu itu perlu adanya analisa atau pemahaman secara logika, dan lebih mendalam lagi, ilmu itu sifatnya harus bisa diterima oleh banyak orang, karena ilmu itu bisa digunakan sebagai panduan atau istilahnya sebagai patokan untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan koridor ilmu masing-masing. Sedangkan pemahaman tentang pengetahuan itu sifatnya subjektif dan dangkal pemahamannya, karena pengetahuan itu tidak bisa digunakan sebagai panduan atau sebagai bimbingan untuk mengerjakan segala sesuatu, karena pengetahuan itu sifatnya dangkal dan tergantung individu masing-masing dalam mengetahui segala sesuatu hal. Maka untuk itu di kesempatan ini saya akan mengulas definisi ilmu dan definisi pengetahuan. Jika dikolaborasikan atau diselaraskan dengan ilmu tasawuf, pemahaman tentang ilmu itu lebih mendalam. Seperti contoh, sebagai dasar utama kita beragama itu, kalau kita mempelajari dasar-dasar beragama itu, kita menggunakan ilmu tentang memahami agama. Jadi seperti kita diperintahkan membaca syahadat
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jika dipahami secara keilmuan, maka syahadat itu sebenarnya bukan hanya ucapan lisan. Karena apa? Karena itu adalah mengandung persaksian yang hakiki, persaksian tentang ketuhanan. Dan untuk menjadi sahnya sebagai saksi itu perlu ada ilmu yang membimbing agar persaksian kita itu bisa menjadi sah secara hakikatnya. Maka dari itu orang beragama itu memang diharuskan untuk mempelajari ilmu sesuai kebutuhan hal-hal yang akan dikerjakan. Seperti kalau kita berilmu untuk memahami syahadat, itu kita akan mencari kaidah-kaidah yang terkandung di dalam ucapan kita. Seperti kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sedangkan Allah sendiri laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti sesuatu apapun. Maka dari itu untuk memahami apa yang kita ucapkan, persaksian kita itu perlu ilmu agar persaksian kita itu menjadi benar, bukan sekedar ucapan. Kalau sekedar ucapan itu ranahnya cuma ranah pengetahuan. Kalau disalahkan juga tidak bisa, karena pengetahuan itu sifatnya relatif, tergantung orang masing-masing. Kalau disalahkan, lho ngancen ngertiku, pengetahuanku ngertiku cuman itu, ya tidak bisa disalahkan. Ya kalau bisa ya dibimbing, bukan menyalahkan. Ya kalau yang pakai ilmu, otomatis dia akan mencari apa sih yang dimaksud. Kok kita disuruh menyaksikan padahal Allah sendiri laisa kamitslihi syai'un. Nah, di situ nanti kita akan berpikir untuk mencari ilmunya agar persaksiannya itu menjadi sah atau benar secara hakikat. Tapi kami di sini bukan menyalahkan. Memang itu beda definisi pemahaman tentang ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu itu ada tata caranya, ada metodologinya, ada pembelajaran prakteknya, dan hasil akhirnya pun bisa diterima secara logika akal sehat. Dan itu semua bisa dipelajari di ilmu tasawuf eksakta bermetodologi yang semuanya itu ada di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Sedangkan untuk pemahaman itu sifatnya dangkal dan tidak bisa untuk sebagai panduan dalam menjalankan sesuatu, khususnya menjalankan syariat agama agar selaras dan benar. Nanti selanjutnya untuk menjalankan amaliyah-amaliyah yang berikutnya, kalau syahadat kita sudah sah secara hakikat, bisa menjadikan amaliyah kita itu akan tersalurkan, bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya begitu perbedaan definisi tentang ilmu dan pengetahuan. Sekian dulu, ilahi anta maksudi wa ridha mati lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.